Ada peribahasa yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami terdiri dari Tasya, GBM, GBA, dan Neta. Tujuan dari laporan ujian praktek Mafiboki mengenai penyepuhan logam adalah sebagai berikut. Pertama, untuk matematika adalah agar dapat menampilkan data dalam bentuk diagram garis. Kedua, untuk fisika adalah agar dapat menjelaskan prinsip yang digunakan dalam alat ukur voltmeter dan dapat menjelaskan cara membaca alat ukur voltmeter. Ketiga, untuk kimia adalah agar dapat melakukan penyepuhan logam secara sederhana. Dan terakhir, untuk keempat, untuk biologi adalah agar dapat menyebutkan dan menjelaskan dampak negatif dari aktivitas penyepuhan logam. Thank you Gaby untuk tujuannya. Tapi, elektrolisis itu apa sih? Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik, di mana pada sel elektrolisis reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia. Elektroda yang menerima elektron dari sumber arus listrik luar disebut katoda, sedangkan elektroda yang mengalirkan elektron kembali ke sumber arus listrik luar disebut anoda. Elektrolisis banyak digunakan dalam industri pembuatan gas, misalnya pembuatan gas oksigen, gas hidrogen, atau gas klorin. Lalu dapat berguna pula sebagai proses penyepuhan. Penyepuhan suatu logam emas, perak, atau nikel bertujuan menutupi logam yang penampilannya kurang baik atau menutupi logam yang mudah berkarat. Hai guys, saya Gibi dari kelompok 5. Hari ini kita akan melakukan penyepuhan logam. Nih dia barang-barang yang kita butuhin. Jadi ini adalah alat bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada voltmeter. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua adalah ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Yang ketiga ada kabel buaya. Yang keempat ada timbangan untuk mengukur massa benda. Yang keempat ada larutan tembaga 2 sulfat. Dan yang terakhir adalah logam tembaga. Nah, udah tahu kan apa aja yang kita butuhin, bahan serta alat-alat untuk melakukan electroplating ini. Nah, setiap percobaan pastinya juga ada langkah pekerjaan. Berikut ada langkah pekerjaan dari 3 voltase yang berbeda dan hasilnya. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan penyepuhan logam pada baterai 9 volt. Pertama-tama kita akan menghubungkan kabel buaya berwarna merah ke kutub positif dari baterai, sehingga nantinya kabel buaya berwarna merah dapat membawa jalur positif, dan kabel buaya berwarna hitam akan kita sambungkan dengan kutub negatif dari baterai, sehingga nantinya kabel buaya berwarna negatif dapat membawa jalur negatif. Kabel buaya berwarna merah akan kita sambungkan dengan tembaga, sehingga tembaga menjadi elektroda positif atau anoda, dan kabel buaya berwarna hitam akan kita sambungkan ke paku, sehingga paku dapat menjadi katoda atau elektroda negatif. Kedua elektroda ini akan kita cemplungkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat, sehingga dapat mengalami elektrolisis. Setelah 1 jam, kita akan melihat perbedaan dari paku. Terlihat bahwa bentuknya sudah berubah dan kita akan timbang untuk mengetahui perbedaannya. Dari yang awalnya 4,9 gram, sekarang menjadi 5,3 gram. Voltmeter adalah alat untuk mengukur besarnya tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Rumus cara membaca voltmeter yakni angka pada skala dibagi dengan skala maksimal dan dikalikan dengan angka yang dipilih pada tombol putaran. Voltmeter harus dipasang secara paralel. Apabila voltmeter dihubungkan secara seri, maka hambatan rangkaian akan meningkat hingga hampir tidak terbatas. Interaksi antara medan magnet dan kuat arus listrik akan menimbulkan gaya magnetik yang didasari pada prinsip hukum Lorentz, yakni ketika arus mengalir melewati kumparan yang dililit medan magnet akan muncul gaya Lorentz yang akan menggerakkan jarum penunjuk sehingga menyimpang.
Lain halnya dengan cara kerja voltmeter yang didasarkan pada prinsip hukum Ohm yang menyatakan bahwa tegangan yang melintasi suatu hambatan berbanding lurus dengan arus yang melewatinya. Larutan yang digunakan untuk penyepuhan logam perak ataupun tembaga harus diganti setiap 2 minggu sekali. Penggantian ini menyebabkan limbah yang dihasilkan dibuang langsung ke lingkungan. Apabila langsung dibuang ke saluran peresapan, tanah atau ke lingkungan sekitar akan berpotensi mencemari air dan sungai. Limbah domestik mengandung logam berat, bersifat racun, tahan lama, dan dapat memasuki tubuh. Manusia dapat terpapar ion logam tembaga dari pernapasan, konsumsi makanan dan minuman, kontak kulit dengan udara, ataupun air yang mengandung tembaga. Keracunan akut tembaga dapat disebabkan karena menelan garam tembaga, terutama koper sulfat atau CuSO4. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan skala 15 volt sebagai batas ukur. Skala maksimal dan angka pada tombol putar adalah sama, sehingga saat dikalikan menghasilkan angka 1 dan tidak mempengaruhi hasil tegangan akhir. Setiap pertambahan satu strip pada skala mewakili kenaikan tegangan sebesar 0,5 volt. Pada kenyataannya, jarum skala tidak tepat menunjuk di angka 9 ataupun 12 volt, melainkan sedikit lebih besar daripada itu. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan dalam masing-masing pada baterai. Namun, karena perbedaan pada skala tersebut sangat kecil, maka dapat dikatakan bahwa hambatan dalam pada baterai tidak terlalu signifikan terhadap pengukuran besarnya tegangan listrik baterai. Sehingga dapat diketahui faktor yang mempengaruhi pertambahan massa pada paku setelah mengalami proses elektrolisis adalah tegangan listrik, kuat arus, konsentrasi larutan, dan juga efisiensi proses. Menurut hukum Faraday, tegangan listrik dan kuat arus listrik berbanding lurus dengan pertambahan massa yang dialami oleh paku. Sedangkan konsentrasi yang terlalu rendah akan mengakibatkan kuat arus listrik tidak berpengaruh pada pertambahan massa. Adanya gelembung pada saat praktikum elektroplating menunjukkan bahwa kondisi elektroplating masih belum ideal yang bisa dikarenakan oleh kedudukan elektroda yang tidak stabil. Dampak yang ditimbulkan dari proses elektroplating dapat dibagi menjadi 3, zat organik, zat anorganik, dan larutan elektrolit. Seperti larutan CuSO4 dan tembaga murni dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti iritasi saluran pernafasan, diare, dan iritasi pada mulut, hidung, mata, dan penyakit lainnya. Sehingga akan berdampak negatif pada kesehatan manusia dan dapat mengurangi populasi hewan. Dengan melakukan ujian praktik di rumah, banyak sekali nilai-nilai yang bisa saya dapatkan. Dimulai dari bagaimana cara membagi waktu yang baik, sehingga saya dapat menyelesaikan seluruh ujian praktik, tugas, dan ulangan semaksimal mungkin, sampai bagaimana saya berkontribusi dalam kelompok saya secara online. Dari proses praktikum ini, saya mendapatkan bahwa saya harus lebih menghargai waktu bersama, karena pada saat pengerjaan ini kita sering sulit kali mencari waktu bersama untuk bertukaran pikiran. Serta saat melaksanakan praktikum, saya harus melaksanakannya dengan sendiri, sehingga saya harus memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar jika saya ingin mempelajarinya lebih mendalam. Walaupun begitu, saya senang karena pada akhirnya saya dapat melaksanakan tugas kelompok dengan baik dan dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Melakukan ujian praktik secara mandiri masing-masing di rumah adalah pengalaman yang sangat menarik, karena saya tidak pernah melakukan praktikum dengan menggunakan bahan dan juga peralatan yang pada umumnya hanya ditemui di laboratorium sekolah. Namun, saya sangat bersyukur karena bisa merasakan pengalaman praktikum ini, karena telah membentuk pribadi saya menjadi lebih kreatif dan juga mandiri. Selain itu, pengalaman praktikum ini juga dilakukan secara berkelompok yang artinya juga memberikan saya pengalaman bekerja sama yang lebih mendalam. Hal itu disebabkan dengan terbatasnya komunikasi yang hanya melalui online, kami tetap diminta untuk dapat menyelesaikan tugas ujian praktik ini secara maksimal. Percobaan yang telah kami lakukan di rumah masing-masing mengenai penyepuhan logam mengajarkan kami pentingnya berkomunikasi dengan baik. Karena dengan adanya perubahan dalam cara pekerjaan praktikum yang biasanya dilakukan bersama-sama di sekolah, sekarang kami lakukan dengan mandiri. Pentingnya komunikasi berperan besar dalam pembagian tugas yang adil, serta memastikan kelancaran dari awal praktikum sampai nanti pada hari ujian praktik. Dengan mengerjakan praktikum sendiri, hal tersebut menantang kami agar dapat lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Karena kadang-kalanya keberlangsungan praktikum bergantung dengan satu sama lain. Belajar beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman juga sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan baik percobaan, laporan, dan ujian praktik. Saat waktu luang, saya bersama teman-teman sekelompok saya merenungkan betapa pentingnya untuk menghargai waktu kami di sekolah. Karena tanpa kita sadari atau inginkan,
Hal tersebut yang awalnya kami tidak perhatikan dapat hilang dalam sekejap. Dalam kondisi yang mendesak, kemampuan untuk dapat berpikir secara kreatif dan inovatif tidak pernah lebih penting dibandingkan saat ini. Ujian praktik Mafiboki mampu mengajarkan saya bagaimana membagi waktu dan bertanggung jawab atas kewajiban saya, dan walaupun saya dan teman-teman sekelompok saya hanya dapat berinteraksi melalui online, namun hal tersebut membuat saya lebih bersyukur atas waktu yang kami miliki. Banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapatkan dari ujian praktek ini, di mana kita bisa saling berkontribusi satu sama lain dan meningkat kewaspadaan dan kecekatan dalam memilih peningkatan waktu. Di ujian praktek kali ini, kita juga didorong untuk terus saling membantu satu sama lain. Karena seperti yang kita ketahui, setiap anak-anak yang mengikuti ujian praktek ini tidak memiliki waktu dan kegiatan yang sama. Jadi, kegiatan saling membantu di sini sangat diperlukan. Sekian dari kelompok kami. Saya Tasya. Saya Gaby. Saya Neta. Sekian. Terima kasih. Bye.